Wasihhatu dan sehat. Wadzukuriyatu dan laki-laki. Wasihhatu dan sehat. Wal istiqanu dan penduduk asli. Wal istiqanu dan penduduk asli. Wal istitanu dan penduduk asli. Wasyaro itu dan syarat-syarat. Sama syaroit, sama cak dibujuk. Wasyaro itu dan syarat-syarat. Fi'liha, mengerjakannya. Nyanya di situ sholat Jumat. Wasyaro itu dan syarat-syarat. Fi'liha, mengerjakannya. Dalam kurung, sholat Jumat. Wasyaro itu dan syarat-syarat. Fi'liha, mengerjakannya. Dalam kurung sholat Jumat. Salah satu 3. Ayyakuna, hendaknya ada. Ayyakuna, hendaknya ada. Al-baladu, sebuah kota. Al-baladu, sebuah kota atau negeri. Al-baladu, sebuah kota atau negeri. Misron. Nah, misron kota, atau qaryatan atau desa. Misron kota, jadi balad negeri bel memang artinya. Ayyakuna, hendaknya ada. Al-baladu, di suatu negeri. Misron kota, atau qaryatan atau desa. Ayyakuna, hendaknya ada, yaitu sholat Jumat. Al-baladu, di suatu negeri. Misron, baik itu kota, atau qaryatan atau desa. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Al-adadu, jumlah orang. Al-adadu, jumlah orang. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Al-adadu, jumlah orang. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Al-adadu, jumlah orang. Arba'ina, 40. Arba'ina, 40. Min dari ahli, orang yang ahli, alias orang yang memenuhi syarat. Al-jum'ati, di dalam melaksanakan sholat Jumat. Min dari ahli, alias orang yang memenuhi syarat. Al-jum'ati, di dalam melaksanakan sholat Jumat. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada. Al-waktu, waktu mengerjakan sholat Jumat. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Al-waktu, waktu mengerjakan sholat Jumat. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada. Al-waktu, waktu mengerjakan sholat Jumat. Bakian, masih ada. Bakian, masih ada. Bakian, masih ada. Fa'in, jika. Fa'in, jika. Kharaja, keluar. Al-waktu, waktu sholat Jumat. Fa'in, jika. Kharaja, keluar. Al-waktu, waktu sholat Jumat. Au, atau. Udimat, tidak ada. Atau tidak memenuhi. Udimat, tidak ada atau tidak memenuhi. Asyurutu, syarat-syarat. Udimat, tidak ada atau tidak memenuhi. Asyurutu, syarat-syarat. Suliat, maka sholat. Zuhron, zuhur. Suliat, maka sholat. Zuhron, zuhur.
Suliat, maka sholat. Zuhron, zuhur. Padahal yang nak baca, mungkin yang ketinggalan dia baca nyusul. Yang pengen baca bisa menahib. Yang tinggal, bismillah. Yang lain dengarkan. Kalau ada ketinggalan. Sekali lagi siapa? Satu lagi. Nak latihan baca? Salah ada apa-apa? Bismillah. Sholat Jumat, sab'an, 7 asya'a macam. Al-Islam, Islam, al-bulugh, baligh dan baligh, wal aqlu dan berakal, wal hurriyah dan merdeka, wal zukur dan laki-laki, Wal zukuriyah. wasi'atun dan sehat, wal istiqomah dan dulu asli, wasorohi syarat-syarat ittihad mengerjakannya sholat Jumat Selasa 3 an yakuna hendaknya ada al-baladu sebuah negeri misron dan misron kota wal qaryah atau desa wa an yakuna hendaknya ada al-adadu jumlah orang arba'ah 40 Arba'in. Arba'i 40 min dari ahli orang yang ahli al-jum'ati di dalam sholat Jumat wa an yakuna hendaknya ada wal waktu sholat Jumat bagia masih ada fa'in jika ada aroja keluar al waktu sholat Jumat atau mudiamat tidak ada as-surutu syarat-syarat soliyah maka sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Wasyara itu wujubil Jum'ati sab'atu asya. Syarat-syarat di dalam wajibnya melaksanakan sholat Jumat. Dalam artian kalau seandainya ada syarat-syarat tersebut, maka wajib kita untuk melaksanakan Jumat. Ketika kita meninggalkan daripada sholat Jumat, padahal kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya berdosa. Ya, ketika ada syarat-syarat tersebut sama kita.
Kalau memang syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sama kita, baru boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Nah, apa itu syarat-syarat wajib di dalam melaksanakan sholat Jumat? Wa syaraitu wujubil Jum'ati sab'atu asya. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat ada 7 macam. Al-Islamu. Yang pertama kali al-muhim adalah seorang muslim. Dalam artian kalau saat ini seorang yang non-muslim dia pengen melok sholat Jumat misalnya, ya, walaupun dia nak pakai wuduk segala macam, tidak sah dia punya solat. Ketika dia ingin solat, maka wajib bagi dia untuk menganut agama Islam. Ya. Baru ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tidak masuk Islam, ya, maka tidak bakal diterima. Walaupun dia wong baik macam mana pun, ya. Mungkin dia solat nak tinggal misalnya baik, tapi belum masuk Islam. Atau sedekahnya luar biasa, nyumbang masjid, nyumbang musola, tidak bakal dihitung. Ya. Kecuali ketika dia sudah masuk Islam terlebih dahulu, barulah ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama adalah Islam terlebih dahulu, ya. Baru pacak diterima segala ibadahnya. Yang kedua al-bulugh, baligh, ya. Kemarin sudah kita bahas. Ada berapa ikut tanda-tanda baligh? 3 apa be? Sempurna umurnya 15 tahun, ya. Baik itu bagi laki-laki atau perempuan. Apalagi? Ihtilam alias bermimpi bagi laki-laki dan perempuan. Berapa tahun paling cepat? Litis isinin paling cepat 9 tahun. Apa lagi? Dan keluarnya darah haid bagi siapa? Bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Nah, ini bagi laki-laki yaitu laki-laki yang sudah baligh. Yang belum baligh ketika dia melaksanakan sholat Jumat sah, asal sudah mumayyiz, sudah ngerti, bacaan sudah tahu, ya. Malah disuruh oleh orang tuanya untuk apa? Untuk dia melaksanakan sholat. Biar apa? Biar dia terbiasa, ya. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Terlebih-lebih sholat Jumat. Ya, sekiranya dia bakal main-main ngacar sana ngacar sini, belum ada tamyiznya sama sekali, bacaan belum tahu, belum ngerti, umur mungkin lebih kurang lah mungkin 3 tahun atau 4 tahun itu asal jangan, ya. Agak ngaco ngerok, ya. Nah, kalau ketika dia sudah tahu bacaannya, sudah paham, dia bacaan sholat, nah baru kita ajak untuk melaksanakan sholat Jumat untuk ngelatih dia. Jadi yang kedua adalah baligh. Yang ketiga wal aklu, berakal, ya. Alias wong gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi kalau seandainya ada orang tidak melaksanakan sholat Jumat, dia waras, ya. Kalau kita pengen husnuzon sama dia, sangka baik sama dia, berarti budak ini kurang. Ya, dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Padahal dia sudah besar, sudah berumur, tidak sembahyang Jumat. Husnuzonnya macam mana? Kurang tu lah. Ya, cakap budak ini kurang. Ya, kenapa? Tidak sembahyang Jumat. Jadi apa pahala tak kita kira-kira? Husnuzonnya tadi, sangka baik sama orang kan? Bisa jadi tak? Kira. Yang kedua akal, harus berakal. Yang ketiga, yang keempat, wal hurriyah, merdeka. Kalau zaman sekarang kata lagi sudah hamba sahaya. Ya, itu zaman Nabi SAW. Dengan datangnya agama Islam, perbudakan itu dihapuskan. Yang dulunya ada perbudakan, misalnya perbudaknya macam binatang. Jadi pacak manusia itu pacak diperjualbelikan. Ya. Malah pacak istilahnya hubungan suami istri bebas. Lalu punya budak itu tadi. Karena dia dibeli. Ada yang harga 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang tergantung budaknya. Semakin bagus, kalau lanang mungkin dia kuat, tenaganya, itu lebih mahal. Yang penting yang cantik, rupanya, badannya bagus, harganya lebih mahal. Nah, dengan datangnya Islam, subhanallah, berkurang nih perbudakan. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang membebaskan hamba sahaya. Ya, di antara Sayyidina Abu Bakar, yang mereka punya rezeki lebih itu, banyak mereka yang dibeli, habisnya dibebaskan. Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah, dibeli oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Setelah dibeli, dibebaskan oleh beliau. Nah, sekarang ini hurriyah, merdeka, ya. Kalau yang merdeka maka wajib untuk dia melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wadzukuriyah, laki-laki, ya. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, bahkan tidak dianjurkan. Ya, kata Rasulullah SAW, lebih baik perempuan itu sholatnya di rumah, ya. Khairus sholatin nisa, ya, fil bed. Wasihatu dan sihat. Wal istitonu dan penduduk asli, ya, bukan wong datangan, ya. Itu wajibnya dalam melaksanakan sholat Jumat. Fala tajibul jum'ah ala kafirin asliyin. Nah, disebutkan
maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang kafir. Yang berarti Islam kan? Berarti orang kafir tidak wajib. Kemudian wasabiyin, balai, orang balai wajib. Berarti budak kecil tidak wajib. Kemudian wal akal, wajib. Wal majnun, orang yang gila, tidak wajib. Kemudian wal hurriyah, merdeka, wajib. Wal raqiq, hamba sahaya, tidak wajib. Wal dzukuriyah, laki-laki, wajib. Wal unsa, tidak wajib. Was siha, sehat, wajib. Wal marid, sakit, tidak wajib. Wal istiton, dan orang yang penduduk asli. Wa musafir, tidak wajib. Ya, tapi musafir tersebut syaratnya dia keluar dari rumahnya sebelum sholat subuh. Ya. Ketika dia sebelum sholat subuh baru diperbolehkan untuk dia meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau dia keluar dari rumah ba'da sholat subuh, wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Ya. Di mana tempat dia turunnya. Ya. Mungkin nak di daerah sebelum Lampung, walhasil dia harus dulu melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang keluarnya setelah subuh. Sama seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu boleh kita tinggalkan pada saat musafir. Tapi syaratnya keluarnya harus sebelum subuh. Kalau keluar sebelum subuh, baru boleh kita tinggalkan puasa. Tapi kalau kita keluarnya ba'da subuh, tidak boleh kita batalkan puasa. Kecuali kita dalam keadaan sakit. Ya. Jadi batalnya bukan karena musafirnya. Karena sakitnya. Ya. Kalau karena sakit, tidak masalah. Misalnya kuat lagi di jalan tadi kan. Badan sudah panas dingin misalnya kan. Kepala menyut misalnya, hampir nak muntah. Ada apa-apa, kita batalkan. Karena sakitnya tapi. Bukan karena musafirnya. Kalau karena musafirnya, harus sebelum sholat subuh dia keluar dari rumahnya. Nah, jadi itu syarat-syarat di dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya, ada 7 kok syarat ini. Kalau memang kita merasa di 7 kok ini ada sama kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya lagi wasyara itu sihati fi'liha salah satu. Syarat sah di dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi setelah terpenuhi daripada syarat wajib, ya. Ini syarat wajib, ya. Berarti ini wong yang memenuhi kriteria ini wajib kalau melaksanakan sholat Jumat. Nah, dan sekarang dibahas sahnya sholat Jumat tersebut. Ya. Ketika kita seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, dianggap sah tak sholat Jumat kita ini? Nah, harus memenuhi 3 kok syarat ini. Kalau memenuhi 3 syarat ini, baru sholat Jumat kita dianggap sah. Ya. Jadi setelah wajib, dinyok lagi. Sah tidak sholat kita? Kalau seandainya kita ini sholat kan kita laki-laki bagi laki-laki wajib sholat Jumat. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat, datangnya tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sah. Maka tetap dosa gitu. Ya. Jadi harus memenuhi syarat sehingga sholat Jumat kita sah. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama, antakunal balad misron au qaryatan. Nah, di antara tempat yang untuk melaksanakan sholat Jumat adalah di suatu negeri, baik itu berupa kota ataupun desa. Ya. Desa kota atau desa. Disebutkan wa kullu makana fihi hakimun syar'iyyun wa markazun syurutah. Nah, disebutkan desa atau kota tersebut yaitu suatu tempat yang mana di situ ada hakimnya, ada apa istilahnya pengurusan nih, baik itu ada polisinya di daerah tersebut, ada bagian apa namanya istilahnya KUA-nya, istilahnya apa namanya untuk aturan-aturan negara itu ada. Tempat itu istilahnya teratur, istilahnya disebutkan. Wa markazun syurta, wasukun, ada pasarnya untuk jual beli, ya. Jadi istilahnya percaya ini apa namanya memang ada tempatnya nian. Bukan tempat istilahnya lapangan baik, dak kati apapun di situ, wong jual beli dak kati, ya. Polisi dak kati, kantor-kantor dak kati, misalnya dak kati ini dak kati kehidupan misalnya. Nah, ini dak baca, ya. Jadi memang tempat-tempatnya memang rami, ya. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat bisa di padang pasir misalnya. Enggak boleh, ya. Jadi harus berupa negeri, kota ataupun desa, ya. Jadi istilahnya ada kalau ininya. Elemen-elemennya ada kalau ada pasarnya, ada rumah-rumah wong. Nah, di situ tempat-tempat. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, ayakunal adat fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jum'ati. Hendaknya salat yang kita lakukan baik salat Jumat tersebut itu berjumlah 40 wong paling sedikit. Tapi rajulan, ya, laki-laki, 40 laki-laki paling sedikit ketika melaksanakan sholat Jumat. Dan wajib bagi 40 tadi untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Ketika salah satu dari mereka 40 tadi tidak dengar khutbah Jumat, maka sholat Jumat kita harus diulang. Ya.
Sholat Jumat tetap wajib, lagi setelah salam tegak lagi sholat zuhur, ya, untuk mengkodok. Itu kalau memang jumlahnya pas-pasan. Kalau kita kan ratusan yang hadir itu kan, bisa mungkin seribuan. Ya, kalau sudah seribuan tuh insya Allah 40 wong tuh ada yang denger galau-galau kan. Dah kadung tidur kalau semasjid itu. Ya dah. Paganean berarti. Ya. Ini takutnya kalau memang jumlahnya tidak apa, memang pas 40 wong misalnya. Sikok tidur sudah. Ya. Tidak sah yang lain. Makanya termasuk istilahnya apa namanya fardhu kifayah. Ya mereka ini yang denger tadi. Dengan pelantara mereka sholat Jumat kita jadi sah. Ya. Itu kan kadang-kadang kan terlambat, tidak denger khutbah. Ya. Khutbah pertama atau khutbah kedua kita baru datang gitu. Atau khutbah sudah naik, udah pertengahan, baru kita datang. Ya. Ya kita tetap dapat pahala, sholat kita tetap sah. Kalau emang uangnya kami tadi. Tapi kalau emang uangnya 39, misalnya pas kita baru datang, atau kita baru separuh khutbah baru datang gitu, pas sama kita 40, kita denger baru separuh khutbah tadi. Nah sudah, berarti harus diulang. Sholat Jumatnya tetap harus wajib, ya. Lagi habisnya kok kodok. Sama cecak desa, suatu desa, uang kampung itu tidak nyampe 40 misalnya. Cuman ada rumah tadi, cuman ada mungkin 29 ikut rumah, atau 30 ikut rumah. Ya. Setiap rumah itu ya budak-budak sini banyak kan. Paling si ikut rumah yang kepala keluarganya baik. Adalah 30 rumah, atau 39 rumah misalnya. Nah kayak kita sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat tadi. Nah kaget setelah sholat Jumat, wajib diulang dengan zuhur. Karena kenapa? Tidak memenuhi syarat. Menurut pendapat daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, jumlah 20 wong sudah diperbolehkan. Ya, tapi Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat indah Syafi'iyah, itu harus 40. Tapi berarti cuma kita sholat Jumat. Tidak percuma, tetap dapat pahala. Ya Allah Maha Kaya, tetap diijab pahala. Ya, jadi double pahala gitu. Sholat Jumat sama sholat zuhur. Kemudian yang berikutnya lagi, min ahlil Jum'ati. Yang mana wong yang 40 tersebut min ahlil Jum'ati, termasuk wong yang ahli Jumat, alias dihitung ya. Jumlah dia tadi yang memenuhi syarat. Apa syarat-syaratnya? Wahum, dan mereka al-mukallafun, wong yang mukallaf. Mukallaf itu wong sudah balik, ya. Baru dihitung 40. Kalau misalnya wongnya 40, tapi salah satunya budak kecil. Berarti tidak dihitung, ya. Berarti sholat Jumatnya harus diulang, ya. Karena jumlahnya tidak sampai 40 iya ada 40, tapi sikapnya budak kecil tadi. Nah, budak kecil tidak memenuhi syarat, maka dia tidak dihitung, harus diulang. Yang pertama, harus mukallaf, harus yang balik. Yang kedua, dukur, harus laki-laki. Kalau ada yang nyelok perempuan di antara 40 tersebut, maka sholat Jumatnya juga harus diulang. Al-ahrar, merdeka. Sama cak yang dibujuk tadi nah. Al-mustawtidun, wong yang penduduk asli situ, bukan wong yang datangan. Misalnya ada wong 39. Sikoknya wong musafir dari kota lain misalnya. Kebetulan dia datang ke tempat kita misalnya. Numpang sholat Jumat tempat kita. Yang 39 tadi nah ada sikok lagi. Jumlahnya jadi pas 40 wong. Yang sikok tadi musafir. Ya. Berarti sholat Jumatnya diulang beda? Tetap diulang. Ya. Karena tidak memenuhi 40 wong tadi. Ya. Jadi harus dia wong penduduk situ. Ya. Bukan wong yang datangan yang 40 tadi. Kemudian bihaitsu la yad'anuna amastatanuhu syita wala saifan illa lihajatin. Nah, di sini sebutkan yang mana wong di situ tadi dia tidak keluar kemana-mana, ya, kecuali kalau memang dia ada hajat, memang wong asli situ, rumahnya di situ, ya. Nah, itu namanya mustautin. Kalau santri-santri, ya, mereka bukan mustautin, namanya apa? Mukim. Nah, mukim ini tidak termasuk daripada wong ahlul Jum'ah, tapi dia wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak dihitung dari jumlah 40 tadi. Yeah. Yang dihitung jumlah 40 itu wong yang benar-benar tinggal di daerah situ. Yeah. Yang dihitung. Yeah. Makanya kalau yang perkantoran-kantoran tadi, mereka atau pabrik-pabrik, mereka ngadu ke sholat Jumat, tidak sah sholat Jumat mereka kecuali ada wong kampung yang melok ke situ. Makanya pesantren-pesantren itu banyak itu mereka yang buka masjid tadi, masjidnya umum istilahnya. Jadi santri sholat di situ, kayak wong kampung sholat di situ juga. Tapi kalau seandainya santri kalau yang sholat di situ tidak nyampe 40 misalnya wong yang kampung situ tidak sah dia istilahnya. Harus diulang dia punya sholat Jumat, habisnya diulang dengan sholat zuhur. Kemudian wasalis yang ketiga ayyakunal waktu bakian wahwa waktu zuhri. Nah, disebutkan fa yashtaratu an taqal jum'ah kulluha fil waqti. Nah, disebutkan hendaknya hendaknya waktu melaksanakan sholat Jumat bakian itu ada
alias masih ada waktu zuhur. Kalau waktu zuhur sudah habis, maka sholat Jumatnya harus diubah dengan sholat zuhur. Misalnya dia sholat Jumat, waktu masih ada setelah khutbah Jumat, habis sholat kan, pas rakaat pertama datangnya sudah azan asar. Mungkinan wong yang apa yang khutbahnya kelamuan, ngantuk. Ya, misalnya bahaya kan kejadian ya. Kejadian mungkin ngantuk. Rakaat pertama azan asar. Nah, berarti sholatnya kaget jadi sholat zuhur ditambah 3 rakaat. Ya. Ditambah 3 rakaat. Tidak boleh istilahnya dengan sholat Jumat. Karena kenapa? Waktunya sudah habis ya. Kamu pecah gitu sholat Jumat, datang sholat Jumat rakaat pertama ya. Rakaat pertama kita datang. Kemudian kan tegak kan rakaat kedua kan? Ya. Nah, imam salam kita nambah berapa? Nambah 1 rakaat. Tapi kalau kita terlambat 2 rakaat, imam sudah berdiri dari rakaat kedua. Tak, kita baru datang. Nah, imam sujud, kita melok. Allahu Akbar. Takbir dulu kan, kita melok sujud. Pada rakaat kedua. Habisnya imam salam. Nah, imam salam, kita sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Hah? 4 rakaat. Karena kita tidak mendapati sholat Jumat walaupun 1 rakaat. Jadi syaratnya harus mendapatkan 1 rakaat daripada sholatnya imam. Ketika kita tidak mendapatkan rakaat sama sekali, maka niatnya sholat Jumat, tapi yang dilaksanakan sholat zuhur. Ya, itu ya, paham ya? Kemudian disebutkan antakal Jumat kullaham fi waktu falau kalau waktu zuhri anha bi alam yabqa minhum ma la yas'al ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa raq'ataiha sulyat zuhron. Nah, kalau seandainya khutbah Jumatnya dan rakaat daripada sholat Jumatnya dilaksanakan di luar waktu zuhur, maka diganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Wallahu alam. Fa in kharajal waktu aw di masyhur sulyat zuhron. Kalau seandainya keluar waktu atau syaratnya tidak memenuhi, maka diganti dengan sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun. Ada yang tanya kan? Boleh. Ya. Ya. Yang mustautin. Mungkin mau mustautin. Ya, benar sih mustautin namanya. Ya, benar. Ya, benar. Ya. Wajib zuhur. Jadi sholat Jumatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian diulang dengan zuhur tadi. Sholat Jumat tetap wajib gitu. Walaupun kita tahu itu harus wajib kodok, harus diulang dengan zuhur. Jadi kewajibannya harus kita laksanakan, jadi baru diganti dengan zuhur. Kamu tadi harus itu. Atau wong yang jumlah kurang dari 40 tadi kan, dia tahu ini bakal ngulang. Nah, sholat Jumatnya tetap wajib dia. Mau untuk menggugurkan kewajibannya, be. Habis itu baru dia godok dengan godok zuhur. Itu kira-kira ke be? Kira-kira ini banyak lah ini wong di sini nih. 40 lebih dah. Kalau emang sekiranya kita yakin, bismillah. Kalau kita kurang yakin, malah kita setelah sholat Jumat kita godok zuhur. Kalau kita kurang yakin, ya kita jatnya dikit ini. Sudah godok zuhur, apa salahnya misalnya kan? Untuk wanti-wanti. Iya. Yeah. Apa dia? Oh, tidak perlu. Iya. Yeah. Kalau emang nanya tidak masalah. Ya. 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 Tapi istilahnya rumah dia bukan rumah di situ kan? Dia numpang di situ kan? Ya. Ditumpangi oleh wong sana kan? Ya seharusnya masih mungkin sama cak pesantren tadi, beberapa pesantren tadi. Tetap zuhur ya kalau emang wong situ kalau kan? Tetap zuhur kita kodok. Hah? Iya rumah dinas. Rumah dinas itu kan? Anak bininya situ kalau? Anak bininya situ kalau? Tinggalnya di situ. Ya. Ditinggal di situ tuh.
Komperta itu. Iya. Wong asli sir kati. Kati ya? Gawe itu kati. Kalau Pertamina itu pegawai dapat pemajinan. Nah, dia tinggal di situ. Iya. Durasinya panjang. Iya, dipinjam. Iya, ada masa. Ya ada acara juga kalau ada masa itu. Sama itu berarti harus diulang dia. Iya, harus ngulang. Ulang zuhur berarti. Bukan tempat asli dia soalnya. Kalau mustahot ini memang dia memang tinggal di situ. Waktu syita atau waktu sel dia tinggal di situ memang dia. Kecuali kalau dia ada urusan tertentu baru dia keluar dari tempat dia tadi. Kalau yang ini tadi berarti kamu budak pesantren. Kenapa? Habis sholat Jumat itu. Tak apa-apa, ada waktu kosong buat zuhur. Ada waktu kosong untuk zuhur. Tak apa-apa, tidak masalah. Bagus, ya. Ada lagi? Nah, kalau keluar dari situ, kalau memang ada masjid ayat situ. Di daerah yang memang kita ada wong sakit tadi, mungkin kalau kami di distrik boleh tidak kita mati nasab lain. Kalau setahun tidak boleh. Karena di distrik kita ada dulu kan, mana ada wong 15, iya. Nanti memang ada tempat salat. Iya. Iya. Namanya 40 lebih, tapi bukan wong ini. Iya. Karyawan Kamu pecah di Begayun. Tahu yang di Begayun? Pondok Sasukri itu. Nah, wong kampung itu dia nyampe 40. Ulang zuhur dia habis main Jumat. Karena kita ngambil dari Imam Syafi'i, takut kita pindah-pindah takut apa namanya itu. Jadi timbul meremehkan takutnya kan. Jadi tetap ulang dia. Apa dia? Tidak masuk darurat. Ada hal-hal tertentu agak. Pecah kita pergi haji tadi naik itu paksonya kan. Tidak apa-apa, istilahnya kita cuman godok zuhur baik, istilahnya tidak berat. Tetap dapat pahala lagi. Ya. Sholat lagi ini soalnya kan. Ya. Di situ. Ya. Tidak kalau inti sehari 2 kali bes main zuhur ya. Berapa jadi? 15 tahun, berarti 7 tahun setengah. Kalau inti sehari sholat zuhurnya 2 kali, berarti inti 7 tahun setengah ngodoknya. Kalau inti 5 kali dalam sehari itu sholat zuhurnya, berarti bagi 5. Berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Sekali, cuma sekali. Nah. Iya, udah banyak berarti. Nah, 40, tidak 60 jadi. 10 tahun baik kan 40. Tahu lah kan? Jadi amal 15 tahun kali 60. 60 kali. 60 kali kalau 2 bulan lah 60 sehari-hari. Hah? Tahun 48 bukan 40. Oh iya, tahun 48 benar. Iya benar. Iya kan 10 dah. Jadi 6 sekitar 70-an ya. Berapa ya? 60. Ya. 3 bulan lah. Sekali cuman selesai. Ya, tidak banyak, itu pun pahala dapat. Ada lagi? Dah nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.